Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novia Santi dengan NIM 2404366 dan rekan saya. Fernanda Feriska dengan NIM 24043042. Kami akan mempresentasikan tentang materi tentang analisis serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PNS 2 yang mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware yang mengakibatkan lumpuhnya server sejumlah lembaga dan kementerian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dino Dwi Putra SEMSC selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Pada presentasi kali ini, submaterinya ada 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah analisis serangan. Yang ketiga ada strategi pencegahan dan mitigasi. Dan yang terakhir, implementasi teknologi dan keamanan sekaligus kesimpulan. Latar belakang dari tugas ini ada kasus, yaitu Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 mengalami serangan cyber dalam bentuk ransomware yang mengakibatkan lumpuhnya server sejumlah lembaga dan kementerian. Dampak terparah dirasakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Gangguan bermulai terdeteksi ketika BSSN menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pada pukul 11.15 malam, sehingga memungkinkan adanya aktivitas malicious atau aktivitas berbahaya dapat berjalan. Kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024, serangan ini berdampak signifikan terhadap pelayanan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem pengecekan imigrasi mengalami gangguan, mengakibatkan antrian panjang penumpang yang baru datang dari luar negeri. Ditjen Imigrasi Kemenkumham melalui unggahan di Instagram resminya pada Kamis sore menjelaskan bahwa gangguan di PDNS Kominfo berdampak pada seluruh layanan keimigrasian. Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Dari kasus ini, tugas yaitu ada aspek dari analisis serangan, strategi pencegahan dan mitigasi, dan juga implementasi teknologi dan keamanan dengan uraian yang dapat dilihat di layar. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai analisis serangan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu virus ransomware. Virus ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang dapat memblokir akses ke data atau sistem penting dan meminta tebusan jika sistem yang diretas ingin dipulihkan. Nah, dengan virus ransomware ini, sekelompok penyerang dapat menggunakan intelijen yang telah mereka kumpulkan untuk memperoleh akses ke jaringan milik suatu individu atau organisasi. Serangan cyber di PDNS 2 sendiri dilakukan oleh sekelompok penjahat cyber yang menyebut diri mereka sebagai Lockbit Gang. Nah, terakhir, kelompok ini mengeluarkan versi terbaru dari virus mereka, yaitu Lockbit 3.0, yaitu jenis malware yang dirancang menjadi software ransomware berbahaya yang mampu memblokir akses pengguna ke sistem dengan teknik enkripsinya yang sangat canggih. Varian virus yang mereka gunakan dalam menyerang PDNS 2 ini adalah serangan perangkat keras perusak atau yang bisa juga disebut dengan brain chipper ransomware. Bagaimana serangan cyber ini terjadi, yaitu bermula pada tanggal 17 Juni 2024, ketika ditemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender oleh tim yang terdiri dari Kominfo dan juga BNNS. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024, pada pukul 00.54 dini hari, aktivitas malicious atau aktivitas berbahaya mulai terjadi di server PDNS, seperti instalasi file malicious, menghapus sistem file penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Kemudian 1 detik berselang berikutnya, sistem keamanan Windows Defender pada PDNS mengalami gangguan dan tidak bisa beroperasi. Lalu pada tanggal 20 Juni, pada tanggal yang sama, pukul 3 sore, dampak pertama dari serangan ini adalah gangguan layanan imigrasi di sejumlah bandara Indonesia.
Lalu pada tanggal 23 Juni, pemerintah melalui Kominfo mengonfirmasi bahwa gangguan pada layanan imigrasi disebabkan karena adanya gangguan pada PDNS. Tapi pemerintah belum memberitahu jenis gangguannya itu apa. Lalu keesokan harinya pada jam 7 pagi, setelah 4 hari setelah mengalami gangguan, layanan imigrasi terdampak dilaporkan berangsur pulih. Salah satunya yang sudah pulih itu adalah layanan visa dan izin tinggal. Pada hari yang sama, pemerintah juga mengonfirmasi bahwa eh, gangguan yang terjadi pada PDNS 2 ini adalah serangan ransomware jenis Lockbit 3.0. Brainkeeper atau eh, kelompok yang melakukan peretasan ini telah mengakibatkan 210 instansi pemerintah terdampak dan mereka juga meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 25 Juni, sejumlah layanan instansi yang terganggu justru bertambah banyak, yang tadinya hanya 210, kini menjadi 282 layanan yang terdampak. Tapi 3 di antaranya sudah dinyatakan kembali pulih. Lalu, lalu pada tanggal 26 Juni, Telkom selaku penyelenggara bahwa data di PDNS 2 yang terkunci tidak dapat dipulihkan. Pada tanggal 27 Juni, dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI, Kominfo, dan BSSN, diketahui bahwa data PDNS 2 yang terkena serangan hanya memiliki backup sebesar 2%. Dan dengan backup yang sekecil itu, tidak bisa dipakai sebagai sumber pemulihan sistem PDNS. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Juni, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit tata kelola PDN setelah adanya serangan ransomware ini. Lalu pada tanggal 1 Juli, peretas Brainkeeper ini mengumumkan mereka akan memberikan kunci dekripsi data kepada PDNS secara cuma-cuma pada tanggal 3 Juli. Dan pada tanggal 3 Juli itu mereka menepati janji mereka dengan memberikan kunci dekripsi data PDNS. Pada tanggal 4 Juli atau keesokan harinya, kemudian Kominfo mengonfirmasi bahwa kunci yang diberikan oleh peretas bisa membuka spesimen data PDNS. Spesimen data itu adalah data yang telah dicuri oleh si peretas. Kemudian pada hari yang sama juga, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, yaitu Samuel Pangelapan, mengonfirmasi pengunduran dirinya atas kejadian ini. Lalu pada tanggal 9 Juli 2024, Retas Brainkeeper mengklaim bahwa mereka telah menghapus data-data dari PDNS yang telah mereka curi. Nah, dari serangan ini dapat diidentifikasi apa saja titik lemah yang ada dalam sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh si peretas. Yang pertama adalah hanya mengandalkan Windows Defender. Nah, Kementerian Kominfo RI dan BSSN dalam melindungi perangkat dan data dari ancaman online, ternyata diketahui bahwa mereka hanya mengandalkan Windows Defender, di mana Windows Defender ini hanya berupa produk bawaan dari Windows yang bahkan efektivitasnya dalam melindungi data masih diragukan. Harusnya Kemenkominfo dan BSSN lebih memilih teknologi yang memiliki struktur keamanan yang lebih kuat daripada Windows Defender. Karena bagaimanapun juga PDNS ini kan isinya eh, data-data milik masyarakat Indonesia. Harusnya mereka bisa memilih teknologi yang lebih aman untuk melindungi data warga negara mereka. Nah, misalnya ini yang lebih bagus daripada Windows Defender adalah Linux. Lalu, titik lemah yang kedua adalah tidak ada backup data. Dapat diketahui bahwa pemulihan layanan pemerintah ini membutuhkan waktu berhari-hari karena sebagian besar data tidak ada backupnya. Nah, kenapa tidak ada? Karena pembangunan sistem PDNS ini ternyata belum dilengkapi dengan prosedur antisipasi terhadap gangguan atau serangan cyber. Contohnya Business Continuity Plan atau Disaster Recovery Plan. Nah, PDNS ini belum memiliki sistem cadangan, di mana seharusnya kan eh, mereka memiliki backup system atau data recovery center yang dapat aktif secara real time. Sehingga ketika sistem utamanya mati atau rusak, misalnya karena
kerusakan fisik atau ada serangan ransomware seperti ini, backup sistem dapat kembali menyala dan kegiatan operasional memiliki cadangan dan bisa dilanjutkan sebagaimana seperti biasa gitu. Lalu titik lemah yang ketiga, yang tadi kan sebelum titik lemahnya itu karena yang ada di dalam sistemnya. Kalau yang ini karena ketidakkompetennya sumber daya manusia. Nah, pada pasal 29 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kata dapat pada awal induk kalimat ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan kewajiban menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam mengamankan data. Ini bisa jadi kemungkinan kenapa Kemenkominfo RI dan BSSN merasa menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten tersebut bukanlah prioritas yang utama dan dapat ditunda. Nah, dari serangan ini dapat kita ketahui dampak-dampaknya. Ada dampak yang terhadap kegiatan operasional dan juga ada yang dampak terhadap kepercayaan publik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak serangan ransomware ini terhadap kegiatan operasional. Kegiatan operasional pemerintahan itu kan pelayanan publik. Jadi di sini ada beberapa pelayanan publik yang terkena dampak. Yang pertama ada layanan keimigrasian. Nah, akibat dari peretasan itu, sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan imigrasi secara digital di bandara dan pelabuhan internasional menjadi terganggu. Sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya yang dilakukan secara digital. Nah, selain pemeriksaan imigrasi, gangguan yang sama juga menimpa pelayanan lainnya seperti AutoGate, aplikasi visa, izin tinggal, aplikasi e-paspor, hingga cekal online. Nah, sambil menunggu sistem kembali pulih, aktivitas pelayanan imigrasi untuk sementara dipindahkan ke Amazon Web Service. Layanan yang kedua yang terkena dampak yaitu adalah layanan perpajakan. Ada satu layanan perpajakan yang terkena dampak peretasan yaitu layanan registrasi online nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi warga negara asing. Nah, karena dalam proses registrasi itu kan membutuhkan validasi nomor paspor. Sedangkan nomor paspor sendiri itu tidak dapat diakses karena sistem imigrasi di PDN kan juga sedang lumpuh. Ya, sementara itu, pelayanan pajak lainnya dikonfirmasi tidak ada yang terdampak, termasuk data wajib pajak. Kemudian, layanan yang ketiga yang terdampak adalah layanan pendidikan. Kemendikbudristek mengumumkan terdapat 47 domain layanan atau aplikasi yang terdampak peretasan. Salah satunya adalah laman Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Nah, layanan pendaftaran dan proses seleksi penerima KIPK menjadi terhenti, di mana sistem dan data KIPK pada PDNS 2 nggak bisa dipulihkan dan juga nggak ada cadangannya. Sementara itu, bagi pendaftar baru yang sudah melakukan pendaftaran KIPK sebelum sistem mengalami kendala, mereka harus melakukan klaim ulang akun KIPK masing-masing. Tadi kan dampak serangan terhadap kegiatan operasional. Yang sekarang adalah dampak serangan terhadap kepercayaan publik. Nah, insiden ini pastinya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik pada kemampuan pemerintah dalam melindungi data, menyediakan sistem yang reliable, serta mempertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganannya. Adanya data yang hilang akibat tidak adanya backup, ini bisa menjadi permasalahan jangka panjang di kemudian hari. Hilangnya kepercayaan masyarakat bisa berujung mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara nasional bisa menjadi lebih lambat, tidak efektif, atau bahkan menjadi kacau karena efek penyerangan yang memberikan indikasi negara tidak aman karena dari serangan ini. Submateri yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Dipersilahkan. Jadi, materi selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi.
Beberapa tindakan preventif yang dilakukan untuk menghindari serangan serupa berupa ransomware ini adalah yang pertama yaitu memperkuat keamanan layanan jarak jauh. Jika tidak mendesak, hindari mengekspos layanan jarak jauh seperti Remote Desktop Protocol atau Microsoft SQL Server ke jaringan publik. Apabila perlu mengekspos jaringan tersebut, sebaiknya perketat keamanan dengan menggunakan password yang lebih kuat, autentikasi dua faktor, dan sistem firewall jaringan. Yang kedua yaitu selalu memperbarui software. Ransomware bisa menyusup ke dalam software yang belum diperbarui. Untuk itu, selalu perbarui software di semua perangkat jaringan untuk keamanan yang lebih kuat. Yang ketiga, lakukan backup data secara berkala. Pemulihan sistem dan data memerlukan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, backup data perlu dilakukan secara rutin. Adanya backup data dapat mengurangi downtime ketika terjadi gangguan atau serangan, sehingga kegiatan operasional pemerintah dapat berjalan lancar. Bagaimana sistem informasi akuntansi dapat diperkuat dengan metode keamanan seperti enkripsi, backup data secara rutin, dan sistem deteksi intrusi? Sistem informasi akuntansi dapat diperkuat dengan metode keamanan enkripsi karena enkripsi dapat melindungi data dalam informasi dan jaringan perusahaan terhadap akses yang tidak sah. Backup data dengan melakukan backup data secara rutin dapat menyediakan cadangan yang dapat dipulihkan kapan saja jika terjadi insiden kehilangan data. Sistem deteksi intrusi dapat membantu mempercepat dan mengotomatiskan deteksi ancaman jaringan dengan memperingatkan administrator keamanan terhadap ancaman yang diketahui atau potensial dengan mengirimkan peringatan ke alat keamanan terpusat. Selanjutnya, simulasi skenario respons insiden jika terjadi serangan ransomware. Sarah adalah bintang yang sedang naik daun di perusahaan pemasarannya. Ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama 2 tahun dan kerja keras serta dedikasinya telah membuahkan hasil. Ia baru saja dipromosikan ke posisi manajer pemasaran senior dan ingin menghadapi tantangan baru. Suatu hari, saat Sarah sedang bekerja di komputernya, ia melihat pesan aneh muncul di layarnya. Pesan itu berisi permintaan tebusan yang meminta pembayaran sebagai ganti kunci deskripsi untuk membuka kunci berkas di komputernya. Sarah terkejut dan tidak tahu harus membuat apa. Dia segera menyadari bahwa komputernya telah terinfeksi ransomware. Dia tanpa sadar telah mengunduh malware ke komputernya, yang telah mengeksepsi semua filenya dan membuatnya tidak dapat diakses. Dia tahu bahwa jika dia tidak membayar tebusan, dia akan kehilangan semua pekerjaannya dan perusahaan akan mengalami kemunduran yang besar. Atasan Sarah, David, mendapat pemberitahuan dan ia segera memberitahu Departemen TI. Seluruh perusahaan ditutup sementara. Mereka berupaya mengatasi serangan ransomware tersebut. Departemen TI menemukan bahwa serangan tersebut telah menyebar ke seluruh jaringan perusahaan yang mempengaruhi banyak komputer. David segera menginstruksikan tim TI untuk mengisolasi sistem yang terinfeksi guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Mereka memutus koneksi jaringan dari komputer Sarah dan perangkat lain yang terdampak, sementara tim keamanan cyber mulai menganalisis sumber infeksi. Sementara itu, David mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin perusahaan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk tidak membayar tebusan karena hal itu tidak menjamin pemulihan data dan justru bisa mendorong serangan lebih lanjut. Sebagai gantinya, mereka fokus pada pemulihan sistem dengan menggunakan cadangan data terbaru yang telah disimpan secara terpisah. Departemen TI menemukan bahwa ransomware masuk melalui email phishing yang tampak seperti komunikasi resmi dari klien. Hal ini memperjelas bahwa pelatihan keamanan cyber bagi karyawan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang. Untuk menjaga transparansi, David dan tim komunikasi perusahaan menyiapkan pernyataan resmi kepada karyawan dan pemangku kepentingan eksternal. Mereka menjalankan situasi
Mereka menjelaskan situasi yang terjadi, tindakan yang sedang diambil, serta langkah-langkah keamanan yang akan diperkuat ke depannya. Setelah beberapa hari bekerja keras, tim TI berhasil mengembalikan sebagian besar data dari cadangan yang tidak terinfeksi. Operasional perusahaan mulai kembali normal meskipun perlu waktu untuk pemulihan penuh. Setelah tindakan pencegahan jangka panjang, perusahaan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat, termasuk pelatihan rutin bagi karyawan, pembaruan sistem keamanan, serta pemantauan ancaman cyber secara real-time. Sarah yang merasa bersalah karena tanpa sadar menjadi titik masuk serangan ini, berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi ancaman cyber di masa depan. Dari skenario ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menangani serangan cyber, langkah-langkah respons insiden yang biasanya dilakukan adalah isolasi sistem dengan yang terinfeksi, penghentian serangan, analisis kerentanan, dan pemulihan data dari cadangan yang tersedia. Selain itu, komunikasi krisis kepada stakeholder juga sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai situasi yang sedang terjadi, serta langkah-langkah yang sedang diambil untuk menangani masalah tersebut. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu membangun kepercayaan dan mendukung dalam mengatasi krisis akibat serangan cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Fadiska. Kepada Nanda dipersilahkan. Submateri yang keempat adalah implementasi teknologi keamanan. Berikut adalah teknologi atau framework keamanan yang dapat diterapkan dalam sistem untuk mencegah serangan serupa. Yang pertama akan saya beri contoh yaitu Isolate Backup, yaitu framework keamanan yang memastikan keandalan dan keamanan saat pemulihan data dengan cara mengisolasi data cadangan dari jaringan utama, sehingga risiko terkena serangan cyber seperti ransomware ini dapat diminimalkan. Lalu yang kedua adalah SOC Visibility Triad, yaitu framework keamanan yang menggabungkan tiga teknologi untuk memberikan visibilitas menyeluruh dan respon cepat terhadap ancaman di seluruh jaringan dan sistem informasi. Nah, tiga teknologi itu terdiri dari yang pertama ada EDR atau Extended Detection and Response, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan visibilitas penuh dan analisis mendalam terhadap ancaman. Yang kedua adalah NDR atau Network Detection and Response, yaitu teknologi yang memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memberikan analisis forensik dan trafik jaringan secara real-time. Lalu teknologi yang ketiga adalah SIEM atau Security Information and Event Management, yaitu teknologi yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengkorelasikan data log dari berbagai sumber di seluruh jaringan untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Framework keamanan yang ketiga adalah SASE Zero Trust, yaitu dalam mengamankan akses ke sumber daya dengan cara menerapkan prinsip Zero Trust, yaitu prinsip yang menolak bahwa pengguna atau perangkat di dalam jaringan internal tidak dapat dipercaya secara default. Lalu yang keempat ada Identity and Access Management atau Privilege Access Management atau IAM, Identity and Access Management, yaitu framework keamanan yang sistem mengelola identitas digital dan akses pengguna, memastikan hanya yang berwenang yang bisa memiliki akses khusus ke dalamnya. Kemudian ada PAM atau Privilege Access Management, yaitu merupakan bagian dari IAM yang mengelola akses khusus, memastikan keamanan dan penyalahgunaan wewenang. Lalu framework keamanan terakhir ada Vulnerability Management, yaitu framework keamanan yang menilai kerentanan secara real-time dan menyeluruh, sehingga dapat dipahami dan dapat mengatasi risiko serangan cyber dengan cepat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia mengenai tools untuk mencegah serangan ransomware. Dipersilahkan. Baik, berapa tools yang digunakan untuk mencegah serangan ransomware yaitu pertama, firewall yang dapat menjaga keamanan perimeter jaringan dengan memblokir akses yang tidak sah. Antivirus
itu dapat menjaga sistem internal dengan mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya. Wireshark itu memantau lalu lintas data secara real-time untuk mendeteksi anomali mencurigakan. Metasploit dapat mensimulasikan serangan cyber dan mengidentifikasi celah keamanan. Nmap dapat memetakan jaringan dan mendeteksi perangkat yang terhubung, dan Snort yang mendeteksi dan menganalisis serangan cyber. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus serangan ransomware PDNS-2 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan organisasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan cyber dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik demi menjaga data dan layanan publik tetap aman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.